berbaring, mata jadi tutup. Nah, sang asisten ini nih langsung menebas bagian lehernya dengan kapak dari belakang. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini, tempat dimana kita bakal ngebahas kisah-kisah misteri, horor, dan bahkan kriminal, dan kejadian-kejadian yang sangat sulit dijelaskan dengan logika. Kali ini aku bakal ngebahas tentang serial killer lagi, kasus kriminal lagi, tapi kasus ini berasal dari Malaysia. Dimana tahun 1993 nih, Bes, Malaysia digemparkan oleh kasus penghilangan nyawa mengerikan terhadap seorang politikus yang dimana dia itu dibunuh serta dimutilasi oleh seseorang setelah dia menjalani ritual mistis. Di balik kejahatan itu ada namanya Mona Fandey, or Fandi, whatever, jadi pokoknya Mona Fandey ya. Dimana Mona Fandey ini adalah seorang wanita yang dijatuhi hukuman mati tapi dia tetap tersenyum. Nah, Mona Fandey ini adalah pelaku penghilangannya seorang politikus itu. Mona Fandey ini bukanlah nama aslinya dia, tapi nama aslinya itu adalah Nur Masnah binti Ismail. Lahir pada 1 Januari 1956 tepatnya di Kangar, Malaysia. Dia itu adalah seorang dukun ataupun bomoh kalau di Malaysia. Sebelum dia menjadi seorang dukun, dia itu sempat berkarir sebagai seorang penyanyi pop dan bahkan seorang penari. Nah, kemudian dia menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Nur Afandi Abdul Rahman. Panjang banget ya. Jadi Mona Fandey dan suaminya ini memiliki 3 orang anak, tapi bukan anak kandung dari mereka berdua. Nah, dimana sebelumnya mereka berdua ini sama-sama sudah pernah menikah dan sang suami yaitu Afandi tadi sudah dikaruniai 2 orang anak dari pernikahan sebelumnya, dan juga si Mona Fandey ini dari pernikahan sebelumnya juga mendapatkan seorang putri. Jadi mereka punya 3 orang anak. Nah, dimana nama Mona Fandey ini menjadi sosok yang sangat kontroversial dan terkenal dalam kriminal sejarah di Malaysia. Nah, kita masuk dulu nih ke kehidupannya si Mona Fandey sebelum dia itu menjadi bomoh ataupun menjadi dukun. Nah, Mona Fandey ini adalah sosok seorang perempuan yang berasal dari keluarga biasa di Malaysia. Sejak kecil, ia dikenal suka bernyanyi dan bahkan suka menari. Bahkan beberapa sumber juga menyebutkan kalau si Mona Fandey ini pernah menjadi seorang penari water ballet pada saat masih muda. Nah, jadi water ballet itu adalah seorang penari penari yang ditampil di dalam air. Pernah nggak sih kalian ngeliat lomba-lomba kayak gitu yang mereka tuh nari-nari di dalam kolam renang? Nah, kayak gitu. Dimana nih, Bes ya, penarinya itu harus bisa berenang, menahan nafas, dan bahkan bergerak dengan indah di dalam air. Jadi kalau sekarang senam indah gak sih? Mona ini punya mimpi yang sangat besar, yaitu pengen jadi artis. Karena itulah ia memakai nama panggung, akhirnya namanya Mona Fandey, agar terdengar lebih glamor dan bahkan mudah dikenal oleh masyarakat. Hingga di tahun 1987, Mona Fandey ini merilis 1 buah album pop yang berjudul Diana. Nah, salah satu yang paling mendukung karirnya dia adalah suaminya yang ngebantu membiayai albumnya Mona Fandey itu. Selain itu juga, sang suami juga yang mengatur penampilannya di televisi dan bahkan ia mencoba membuat Mona Fandey ini terkenal di Malaysia. Namun dalam kenyataannya nih, ternyata karir Mona Fandey ini tidak terlalu berjalan mulus. Namanya tuh nggak meledak-meledak banget di Malaysia, dan dia juga nggak terlalu terkenal lah di Malaysia. Dan kehidupan mereka waktu itu masih sangat sulit secara finansial. Dalam kehidupan pribadinya, Mona Fandey ini pasti deket banget sama suaminya yaitu Muhammad Nur Afandi tadi, bukan hanya sebagai pasangan hidup, tapi juga partner dalam segala hal. Mulai dari karir musik, terus hingga dunia spiritual, dan juga perdukunan yang akhirnya mereka jalani bersama. Keluarga mereka awalnya hidup biasa-biasa aja kayak keluarga pada umumnya, guys. Tapi nih ya, setelah Mona ini beralih profesi menjadi seorang bomoh, kehidupan mereka itu berubah sangat drastis. Jadi 180 derajat dia berubahnya. Jadi OKB, orang kaya baru. Mereka mulai hidup mewah, tidur di hotel bintang 5. Punya mobil mahal banget waktu itu, mobil kayak Mercedes-Benz, Jaguar, BMW. Bahkan mereka sanggup membeli rumah besar banget di Malaysia. Namun gak ada yang tahu, di balik keluarga mereka yang terlihat sangat glamor itu, hubungan keluarga mereka ini sebenarnya penuh kontroversi, di mana mereka berdua ini terlibat dalam praktek ritual mistis dan juga kasus pembunuhan hingga akhirnya membuat keduanya dihukum mati bersama. Kenapa sih kok mereka berdua ini bisa beralih profesi, yang tadinya jadi penyanyi tahu-tahu tadi dukun? Jadi Mona Fandey ini bersama suaminya yaitu si Afandi tadi membuka praktek sebagai seorang dukun dengan menawarkan jasa spiritual dengan pengobatan alternatif. Si Mona Fandey dan juga suaminya mengklaim kalau si Mona Fandey ini memiliki kekuatan gaib untuk membantu klien mereka meraih kesuksesan, kejayaan, dan bahkan pengaruh besar di dunia bisnis maupun di kalangan politik.
Ternyata nih Bes ya, nggak cuma di Indonesia yang banyak dukun yang bisa kekayaan, bisa apa segala macam, ternyata di Malaysia pun sama ya. Nah ternyata bisnis mereka itu sukses besar di Bes, sehingga menarik banyak banget klien dan bahkan dari kalangan elit dan juga politisi. Jadi korban dalam kasusnya Mona Fandhi ini adalah seorang politikus Malaysia yang bernama Datuk Mazlan Idris. Nah Mazlan Idris ini lahir pada tahun 1950-an dan dikenal sebagai seorang anggota politik di negara bagian Pahang Malaysia. Jadi Mazlan ini merupakan seorang anggota politik dari UMNO di Malaysia. Ia cukup dikenal di dunia politik lokal dan juga memiliki pengaruh yang cukup baiklah di wilayahnya. Pada awal 1990-an, si Mazlan Idris ini mulai tertarik dengan hal-hal spiritual dan juga hal-hal mistis. Kabarnya nih Bes ya, dia tuh percaya kalau misalnya si orang bomoh ataupun dukun itu bisa ngebuat karir politiknya itu semakin kuat dan bahkan membawanya menuju ke jabatan yang lebih tinggi. Nah, pada waktu itu si Mona Fandhi ini masih terkenal-terkenalnya. Nah, di waktu itulah sang Mazlan ini akhirnya datang ke Mona Fandhi. Nah, di mana Mazlan Idris ini setelah dia datang ke Mona Fandhi ini, Mona ini menjanjikan adanya talisman sakti katanya, yaitu berupa tongkat dan juga songkok milik Soekarno yang diyakini dia memiliki energi gaib. Nah waktu itu nih Bes ya, sebagai imbalannya itu nggak kaleng-kaleng, Mazlan memberikan 500.000 ringgit Malaysia dan juga sertifikat tanah sebagai jaminan kalau itu bakal berhasil. Sampailah di malam yang disepakati. Di malam kejadian, si Mazlan ini diundanglah oleh Mona ke rumahnya untuk melakukan ritual mandi bunga katanya. Dalam ritual mandi bunga yang diadakan di rumahnya Mona, nah Datuk Mazlan Idris ini dibunuh secara brutal oleh asisten Mona yang bernama Juraimi Hasan. Nah, di mana Juraimi ini melakukan hal yang sangat mengerikan. Jadi si Mazlan ini saat dia lagi melakukan ritual berbaring, matanya ditutup. Nah, sang asisten ini langsung menebas bagian lehernya dengan kapak dari belakang. Nah, serangan yang mendadak itu langsung menebas bagian lehernya si politikus itu, yang membuat Mazlan itu tidak bisa tertolong. Setelah Mazlan ini tidak tertolong, mereka langsung tubuhnya itu dipotong-potong menjadi 18 bagian yang menggunakan alat tajam. Setelah itu, bagian-bagian tersebut kemudian dikubur ke dalam sebuah ruangan kamar mandi yang memang telah digali sebelumnya di rumah Mona. Jadi pembunuhan waktu itu tuh memang sudah direncanakan. Nah nih Bes ya, setelah melakukan penghilangan nyawa itu, Mona Fandhi, suaminya si Afandi, terus si Juraimi tadi, mereka langsung menutupi jejak kriminal mereka. Mereka langsung membersihkan lokasi dan tidak melaporkan apapun itu. Namun kan karena si Mazlan ini adalah seorang politikus besar dan juga sangat terkenal gitu, orang juga tahu si Mazlan ini siapa gitu kan. Karena dia tiba-tiba hilang mendadak, akhirnya menimbulkan kecurigaan oleh keluarga dan juga rekan-rekan politiknya. Setelah itu pihak polisi langsung nih mencari bukti-bukti kemana keberadaannya si Mazlan itu. Nah akhirnya nggak lama kemudian setelah pihak polisi itu turun tangan, mereka menangkap si Juraimi tadi. Dia lebih dulu ditangkap. Nah, si Juraimi ini ngaku kalau dia itu sudah menghilangkan nyawa si Mazlan dan dikubur di sini dengan orang-orang ini gitu, yaitu si Mona dan juga suaminya waktu itu. Sampailah mereka di rumah Mona dan di sana pihak polisi langsung menggali ke tanah yang sudah dikubur dan di sana ditemukanlah si Mazlan ini tuh yang sangat-sangat mengenaskan. Dan juga akhirnya waktu itu si Mona dan juga suaminya akhirnya mereka ditangkap. Jadi mereka bertiga itu langsung ditangkap dan didakwa atas kasus pembunuhan berencana. Hingga persidangan kasus Mona Fandhi ini dilakukan pada tahun 1994. Nah waktu itu saat persidangan bahkan menjadi sorotan publik, di mana Mona Fandhi itu saat melakukan persidangan, walaupun dia itu sudah dijatuhi hukuman mati, dia selalu tampil tersenyum bahkan mencolok di hadapan media. Hingga pada tahun 1995, mereka bertiga yaitu si Mona Fandhi, Afandi suaminya dan bahkan Juraimi ini mereka dijatuhi hukuman gantung sampai meninggoy. Yang kemudian eksekusi mereka bertiga dilakukan di tanggal 2 November tahun 2001 tepatnya di penjara Kajang, Malaysia. Nah, gimana Bes menurut kalian? Dimana ada seorang penyanyi tiba-tiba beralih profesi menjadi seorang bomoh, menjadi seorang dukun? Dari mana dia dapat ilmu itu? Ya nggak ada, itu doang. Dimana perjalanan si Mona Fandhi ini menjadi seorang pembunuh itu dimulai dari ambisi besar. Bahkan setelahnya karena dia tuh hilang akal, hilang arah. Nah, Mona Fandhi ini akhirnya terjerumus ke dalam kejahatan besar demi uang, pengaruh dan bahkan ilusi spiritual yang merenggut nyawa seorang politisi. Nah, Bes gimana menurut kalian tentang kasus ini? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar kenapa seorang penyanyi yang tiba-tiba menjadi seorang dukun. Padahal ya walaupun dia itu cuman kayak mandi bunga tuh pasti sih politikus ini bakal percaya gitu. Nanti dia itu mungkin bakal naik jabatan gitu di politik. Nggak harus sampai menghilangkan nyawa juga ya sebenarnya. Cuman itu sudah terjadi dan mungkin ya si Mona Fandhi ini emang kayaknya ya agak gila gitu.
Nah, Bes itu dia kasusnya Mona Fandey yang sangat terkenal banget di Malaysia, di mana dia itu menjadi seorang dukun yang menghilangkan nyawa kliennya karena dia itu adalah seorang bomoh palsu. Nah, Bes, terima kasih buat kalian sudah nonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa kalian klik like, komen, dan juga subscribe-nya di bawah. Dan nantikan video-video aku berikutnya. See you in the next video, and bye-bye.